Uh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo Pak Hafid. Jadi kali ini saya Farhan Ramadan dengan teman saya Jody Karamsi dalam rangka pengerjaan UTS untuk mata kuliah analisis industri. Kami membuat startup yaitu Sportlink. Jadi dalam presentasi kita kali ini terdapat table of contents. Jadi untuk yang pertama adalah business model canvas atau BMC. Lalu yang kedua adalah value proposition canvas atau PFC. Lalu yang selanjutnya adalah fitur tambahan dari aplikasi kita ini. Lalu yang selanjutnya adalah strategi promosi awal. Lalu yang terakhir adalah financial projection. Baik, eh, selanjutnya sebelum kita memulai masuk ke bagian BMC, jadi saya jelaskan terlebih dahulu kenapa kami berkepikiran untuk membuat Sportlink ini. Jadi Sportlink ini hadir untuk menjawab masalah perkesan dari teman-teman komunitas lokal, teman-teman mahasiswa, teman-teman anak muda yang biasanya mencari lawan sparring atau lawan bertanding itu susah karena saya sendiri pun juga merasa bahwa ketika saya atau teman-teman saya ingin mencari teman-teman untuk sparring atau lawan sparring itu rasanya susah karena banyak teman-teman kami yang kadang tidak bisa diajak. Nah, tidak bisa diajak sedangkan kami butuhnya mendadak atau membutuhkannya 2 jam kemudian atau 3 jam kemudian atau bahkan hari esok 2 hari lagi gitu. Nah, Spotlight ini hadir menjadi aplikasi, menjadi solusi ya untuk teman-teman anak muda atau teman-teman komunitas lokal olahraga mahasiswa yang mana ingin mencari lawan tanding atau lawan sparring lebih mudah di daerah sekitar kota-kota teman-teman dengan keresahan yang sama dirasakan oleh orang lain di tempat lain gitu, tempat lain yang memang juga mencari lawan sparring namun tidak ketemu. Nah, tidak hanya mencari lawan sparring, aplikasi ini juga bisa menjadi media booking lapangan lebih mudah. Karena selama ini, misalnya kita kalau mau booking lapangan itu kan lewat WA atau datang langsung ke lapangan, sehingga ini rasa meribetkan. Meribetkan kita juga, karena kadang-kadang kalau misalnya kita WA ke admin lapangan, itu bisa dibalas berjam-jam, bahkan kadang tenggelam chat kita di admin lapangan. Nah, dengan sistem ini, sudah terintegrasi dari lapangan, lalu dengan pengguna digabungkan menjadi satu dalam aplikasi. Nah, ini bisa menjadi solusi untuk memudahkan teman-teman untuk berolahraga dengan lebih mudah gitu. Jadi kita masuk ke BMC-nya. Yang pertama Key Partners itu ada venue olahraga tempat teman-teman bermain bertanding. Yang kedua ada komunitas olahraga lokal, juga bisa komunitas olahraga kampus juga. Yang ketiga influencer olahraga. Lalu keempat pemerintah lokal setempat atau instansi olahraga terkait. Jadi pihak eksternal untuk menyukseskan mendukung aplikasi startup ini. Untuk key activities, itu yang pertama pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Jadi pengembangan aplikasi Sportlink, Sportlink itu sendiri. Yang kedua pemasaran dan akuisisi pengguna. Yang ketiga menjalin kerjasama dengan mitra venue, yaitu venue olahraga dan komunitas yang mana menjadi pengguna. Yang keempat analisis data pengguna. Untuk key resource-nya ada 4. Yang pertama tim pengembang yang terdiri dari developer dan UI UX designer. Yang kedua tim pemasaran, tim marketing. Yang ketiga infrastruktur teknologi, tim IT termasuk server, cloud database, dan sistem AI. Yang keempat platform digital Spotlight itu sendiri. Selanjutnya value proportions. Yang pertama mencari lawan sparring secara instan dengan fitur AI yang akan ditawarkan. Yang kedua mengatur dan menjadwalkan pertandingan tanpa perlu keluar dari aplikasi. Jadi dalam suatu aplikasi yang sama teman-teman bisa langsung untuk menjadwalkan pertandingan, lalu mencari orang untuk menjadi lawan tanding atau lawan sparring, serta booking lapangan dalam satu aplikasi yang sama. Yang ketiga, membangun jejaring sosial atau relasi yang sehat berbasis olahraga. Keempat, akses terhadap komunitas dan venue olahraga. Customer relationships, yang pertama sistem notifikasi personal, yang kedua fitur chat antar pengguna,
untuk memudahkan komunikasi dan negosiasi pertandingan. Jadi fitur chat ini ditawarkan juga untuk istilahnya setelah kita mendapatkan lawan sparring, nah teman-teman bisa langsung mengapproach lawan sparring kita atau orang lain di tempat lain bukan fitur chat yang ditawarkan juga fitur chat juga ada bukan untuk mencari lawan sparring namun juga untuk sistem booking lapangan. Yang ketiga ada feedback dan rating pengguna. Yang keempat ada gamifikasi, itu seperti badge atau level berdasarkan aktivitas sparring. Jadi semakin sering teman-teman melakukan sparring lewat aplikasi Sportlink, maka level teman-teman atau badge teman-teman jadi lebih tinggi. Gitu. Untuk channels, yang pertama aplikasi mobile berbasis Android dan iOS. Jadi kita berfokus pada smartphone yang mana menjadi media yang cukup sentral dalam pengembangan aplikasi ini. Yang kedua, media sosial bisa berupa Instagram dan TikTok sebagai media marketing. Yang ketiga, kerjasama dengan komunitas olahraga lokal, UKM kampus untuk mengadakan event atau sparring bersama, atau juga bisa teman-teman dari pekerja atau pekerja yang merantau misalnya itu juga bisa. Yang keempat, event offline dan digital marketing. Selanjutnya, customer segment. Saat customer segment, yang pertama pecinta olahraga, yaitu persorangan. Yang kedua kelompok olahraga atau komunitas. Yang ketiga pendatang atau perantau di kota baru yang ingin tetap aktif olahraga namun belum memiliki kenalan yang banyak. Kita lanjut ke cost structure. Yang pertama adalah pengembangan aplikasi awal dan pemeliharaan yang termasuk server, update dan keamanan. Yang kedua gaji dari tim pengembangan dan marketing dan lain-lain. Yang ketiga promosi dan akuisisi pengguna. Oke, untuk revenue streams itu ada langganan premium. Langganan premium ini kita targetkan sebesar 10.000 per akun dan ini dibayarkan per bulan untuk mengakses fitur-fitur terbaik di Sportlink. Yang kedua ada iklan dan sponsorships. Sponsorship ini bisa berupa UMKM atau brand-brand dari olahraga lokal, brand olahraga lokal. Yang ketiga adalah komisi booking lapangan. Jadi ketika kita melakukan booking lapangan, maka ada komisi sekitar 5 sampai 10% untuk pendapatan dari Sportlink. Oke, kita lanjut ke value proposition canvas. Jadi terdapat dua, yaitu ada customer segment dan value proposition. Itu yang pertama ada customer jobs. Jadi pertama pengguna. Pengguna ingin menjadi pengguna ini memiliki keresahan yang mana pertama mencari lawan olahraga secara cepat dan fleksibel, dan juga ingin menjaga kebugaran dan konsistensi olahraga. Yang ketiga meningkatkan kemampuan bermain. Yang keempat menjalin relasi sosial. Nah ini yang keinginan pengguna yang yang terjadi di sekitar kita. Untuk masalah yang sering dihadapi para pengguna ini, yang pertama adalah sulit menemukan lawan atau tim olahraga yang ingin diajak sparring. Yang kedua, kesulitan komunikasi dan menjadwalkan pertandingan. Yang ketiga, booking lapangan biasanya ribet dan memakan waktu. Yang keempat, kurangnya motivasi olahraga karena tidak ada lawan atau komunitas mendukung di sekitar. Lalu ada gains. Yang pertama, keuntungan yang dihadapkan pengguna. Untuk gains itu keuntungan yang dihadapkan pengguna. Pertama adalah proses cari lawan jadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua bisa berolahraga rutin dengan lawan yang cocok yang sesuai dengan preferensi masing-masing pengguna. Yang ketiga menambah kenalan baru atau relasi melalui olahraga. Yang keempat rasa puas dan senang setelah bisa bermain, bertanding dan dapat tetap menjaga kesehatan. Lanjut ke value proposition, itu ada product and service. Jadi aplikasi Sportlink ini mencakup 3 fitur utama. Yang pertama mencari lawan sparring, lalu dapat mencocokkan jadwal pertandingan bersama. Yang kedua melakukan komunikasi antar pemain. Yang ketiga booking lapangan. Untuk pen relievers, yang pertama sistem pencocokan otomatis berdasarkan preferensi pengguna. Yang kedua fitur penjadwalan. Yang ketiga sistem rating dan review. Yang keempat pilihan booking lapangan langsung. Yang terakhir game creators, itu ada rekomendasi lawan dan sepadan. Jadi ketika teman-teman bingung untuk mengukur level teman-teman itu bagaimana, nah kita terdapat fitur AI. Di sini terdapat fitur AI untuk mengukur sejauh mana level teman-teman itu, sehingga memudahkan teman-teman untuk mencari lawan sesuai dengan kemampuan teman-teman.
Yang kedua, leaderboard mingguan dan pencapaian personal. Yang ketiga, fitur tantangan atau challenge sparring. Yang keempat, ekosistem komunitas yang sehat dan aktif. Oke, baik. Jadi, seperti yang telah dijelaskan bahwa fitur utama kita adalah pertama itu adalah mencari teman ataupun lawan untuk berolahraga. Lalu yang kedua adalah untuk berkomunikasi dengan teman atau lawan kita tersebut. Lalu yang ketiga adalah booking lapangan secara online. Namun, dalam aplikasi ini terdapat fitur tambahan. Jadi, untuk fitur yang pertama adalah leaderboard mingguan. Jadi ini fungsinya adalah untuk mendorong kompetisi sehat antar pemain atau pengguna aplikasi ini seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah pencapaian atau badge. Jadi ini merupakan reward untuk user yang aktif. Contohnya adalah untuk user yang 5 kali sparring dalam sebulan, maka dia nantinya akan mendapatkan reward seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah sparring challenge. Jadi ini merupakan tantangan mingguan antar tim. Jadi ketika suatu tim telah terbentuk, maka akan mendapatkan tantangan mingguan antar tim. Jadi dapat digilir tim-timnya untuk menjadi lawan tim tersebut seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah komunitas lokal. Jadi dalam aplikasi ini kita dapat join ke komunitas futsal di kota X, namun juga kita dapat join ke badminton di kota Y seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah match history. Jadi ini merupakan rekapan siapa saja yang telah pernah kita ajak sparring seperti itu. Next. Baik, jadi selanjutnya adalah strategi promosi awal untuk link sport link kita. Jadi yang pertama adalah partnership dengan lapangan olahraga. Jadi kita akan mengadakan promosi offline, yaitu contohnya adalah dengan memasang banner langsung di lokasi tersebut atau di lapangan tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah dengan endorse micro influencer olahraga. Jadi nanti Reels atau TikTok pengguna lokal dengan reach yang tinggi seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah referral program. Jadi ini merupakan jadi contohnya tuh kayak misalnya kita mengajak teman, maka nantinya kita akan mendapatkan badge atau poin seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah kompetisi sparring. Jadi ini kita akan mengadakan event komunitas yang gratis dan juga akan mendapatkan hadiah sehingga nanti orang-orang akan tertarik seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah promosi via kampus dan UKM olahraga. Jadi nanti kita akan promosikan secara via kampus dan juga UKM olahraga. Dan di mana kita targetnya di sini adalah untuk mahasiswa dan juga pemuda yang aktif dalam berolahraga. Next. Baik, selanjutnya adalah financial projection-nya. Jadi untuk bagian yang pertama adalah modal awal tahun pertama. Jadi untuk kebutuhan yang pertama adalah pengembangan aplikasi, khususnya iOS dan Android. Untuk estimasi biayanya yaitu sebesar 50 juta. Lalu yang selanjutnya adalah untuk biaya server dan hosting untuk 1 tahun awal. Jadi estimasi biayanya sebesar 18 juta. Lalu untuk branding dan logo desain ini memerlukan estimasi biaya sebesar 5 juta. Lalu untuk legalitas, untuk PT, izin dan lain-lain ini sebesar 10 juta. Lalu untuk marketing awal atau pre-launch campaign ini sebesar 12 juta. Lalu untuk cadangan operasional dengan waktu selama 3 bulan maka sebesar estimasi biayanya sebesar 30 juta. Untuk total modal awal yaitu sebesar 125 juta. Next, Jok. Baik, jadi untuk bagian selanjutnya adalah biaya operasional bulanan. Jadi untuk komponennya, uh, untuk gaji founder dan tim yaitu sebesar 3 orang, maka estimasi biayanya yaitu sebesar 9 juta. Lalu untuk server dan hosting ini akan memakan uh, dengan estimasi biaya sebesar 1.500.000. Lalu untuk marketing dan iklan yaitu sebesar
2.500.000. Lalu untuk customer service yaitu sebesar 1 juta. Lalu untuk biaya operasional lainnya maka estimasi biayanya 1 juta. Dan totalnya ini adalah 15 juta per bulan, atau jika diubah ke per tahun maka sebesar 180 juta per tahun. Next, John. Baik, jadi untuk yang selanjutnya adalah proyeksi pendapatan dan pengeluaran untuk tahun pertama sampai tahun ketiga. Jadi untuk sumber, untuk fitur premium, jadi 10.000 per bulan. Jadi 10.000 ini per pengguna. Jadi dapat dihitung dengan 10.000 per bulan dikali 2.000 user selama 1 tahun. Maka menghasilkan estimasi pendapatan sebesar 240 juta per tahun. Lalu untuk iklan, yaitu untuk sponsorship dan banner up. Jadi contohnya adalah ketika mitra kita, entah itu UMKM ataupun uh, brand-brand olahraga yang nantinya akan memasang banner di app kita atau melakukan sponsor di app kita, maka kita akan mendapatkan estimasi pendapatan yaitu sebesar 50 juta per tahun. Lalu yang selanjutnya adalah partner booking venue. Jadi ketika kita bekerja sama dengan suatu venue dan ketika pengguna tersebut memesan ke di venue tersebut, maka kita akan mendapatkan komisi 5%. Maka untuk dari uh, hasil ini kita estimasi pendapatannya yaitu sebesar 30 juta per tahun. Maka untuk total pendapatan selama 1 tahun untuk tahun pertama yaitu sebesar 320 juta per tahun. 320 juta di tahun pertama. Lalu selanjutnya adalah return of investment. Jadi jika investor menanam modal yaitu sebesar 125 juta dan startup kita ini mampu menghasilkan keuntungan bersih, ya, maka jadi jika investor menanam modal 125 juta, startup kita mampu menghasilkan keuntungan bersih dapat dihitung di tahun pertama. Jadi pendapatannya yaitu sebesar 320 juta. Lalu untuk pengeluaran atau biayanya itu sebesar 180 juta. Maka laba bersihnya yaitu sebesar 140 juta. Artinya balik modal di akhir tahun pertama. Maka bahkan kita akan mendapatkan untung yang dimana jika dihitung dari 140 juta dikurang dengan uh, modal yang investor tanam 125 juta, maka kita masih menghasilkan untung sebesar 15 juta. Dan tahun kedua dan ketiga ini kita tetap dapat berkembang dengan user base yang naik 2 kali lipat, yang dimana ini akan mendapatkan profit yang semakin besar. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat salah kata, mohon maaf. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.